Setiap hari hidup kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan. Setiap hari hidup kami hanya bergantung kepada perlindungan-Mu. Izinkan hati kami terus memuji-Mu Tuhan. Sepanjang hari kami beri penghormatan, karena kami percaya tanpa Engkau kami tidak bisa hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih Bapa buat perlindungan, pengharapan yang Kau berikan dalam hidup kami. Ajar kami tiap hari, setiap saat, tiap waktu mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku
Shalom saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3 yang berkata demikian, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Firman Tuhan ini mengingatkan kita ketika Rasul Paulus mencatat ini. Saat itu Korintus lagi penuh dengan sukacita, penuh dengan karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada jemaat di sana. Dan Rasul Paulus pun merasakan bagaimana Roh Kudus bekerja di tengah-tengah mereka. Sehingga saat itu Rasul Paulus mau menasehati kita, mau menasehati orang-orang yang penuh dengan karunia dari Roh Kudus, bahwa ingatlah, kalau semua itu dilakukan, kalau semua perbuatan baik itu dilakukan, kalau tidak didasari dengan kasih, semua itu tidak ada manfaatnya. Semua itu tidak berguna. Dari ayat-ayat ini yang kita baca, perenungan hari ini, Tuhan mengingatkan kita melalui ayat ini. Bagaimanakah dengan kita? Jangan kita merasa bangga sudah dipakai oleh Tuhan. Pelayanan apapun yang Tuhan berikan dan percayakan pada kita, ingat bahwa kalau tidak didasari dengan kasih agape yang daripada Tuhan, itu tidak ada manfaatnya. Itu semua sia-sia. Kita saat ini renungkan apa sih yang Tuhan sudah lakukan pada kita. Bagaimana kesempatan-kesempatan, karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kita begitu banyak. Mungkin bagi kita yang melayani di gereja, bagi kita yang sudah bisa bernubuat, bagi kita yang sudah bisa berkhotbah, bagi kita yang melakukan segala kebaikan-kebaikan, yang bagi kita juga mungkin sudah mengorbankan banyak hal. Tetapi ingat, apakah kita melakukan semua ini didasari oleh kasih agape? Apa sih kasih agape itu? Kasih agape adalah kasih Kristus, kasih yang luar biasa, kasih yang tidak egois, kasih yang mengasihi betul dengan kasihnya yang luar biasa tanpa syarat. Bagaimanakah dengan kita supaya kita juga memiliki kasih agape itu? Baiklah, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan agar Roh Kudus itu ada di dalam kita, bekerja di dalam kita, sehingga kita menerima kasih agape itu terlebih dahulu dan bekerja di dalam kita sehingga kita bisa melakukan sesuai yang Tuhan mau. Karena di dalam kasih agape ini, kalau ada di dalam kita, pasti kita ingin selalu menyukakan hati Tuhan dengan menyatu dengan Tuhan, dengan kasih yang begitu besar yang Tuhan berikan pada kita. Kita akan merasakan luar biasa. Ketika kita menerima kasih agape, tentu kita akan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mari saudara sekalian, biarlah kita saat ini mau merenungkan firman ini. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar, yang memperlengkapi kita, yang memberikan karunia-karunia yang luar biasa. Ingatlah, ketika kita melakukan semua itu, mari kita minta kasih agape itu ada di dalam kita, sehingga apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Dan saudara ketahui, kasih agape ini adalah yang menghasilkan sesuatu kekekalan. Karena apa yang kita lakukan di sini itu adalah sebagai persembahan kita, dan kita akan merasakan itu sampai di surga. Ya, apa yang kita lakukan ini biar bukan kasih manusiawi, tapi kasih yang daripada Tuhan. Kasih agape itu ada pada kita. Sesuatu yang indah kalau kita bisa melakukan ini.
Saudara, mungkin saudara berpikir ini sulit, tapi bagi kita yang memiliki Tuhan, karena itu Tuhan, pemberian Tuhan. Mari minta Tuhan bekerja di dalam kita. Kita merasakan kasih Tuhan yang besar. Dan Tuhan yang bekerja dalam kita. Dan kita akan menjadi pelaku firman yang luar biasa. Dan kita akan memancarkan kasih Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Biarlah kasih-Mu itu bekerja di dalam kami. Kasih agape, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak egois. Biar Tuhan berikan itu pada kami, sehingga ketika kami melakukan hal-hal yang Engkau ingin kami lakukan, semua didasari dengan kasih-Mu yang luar biasa. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang banyak, Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami hanya menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.